Ya. Baik, Ustaz Muhsin. Yang pertama, sholat duha katanya mendatangkan rezeki. Ya, kata Ustaz di TV ini, udah deh kalau lo mau rezeki lo lancar, kagak punya pekerjaan, bisnis lo hancur banget, udah deh lo pada sholat, lo pada sedekah kencengin tuh yang namanya duhanya tuh. Seperti itu Ustaz. Sholat duha mendatangkan rezeki. Nanti disambung kemudian, kalau rezekiku masih di langit turunkanlah, di laut maka munculkanlah, di darat keluarkanlah, jika jauh maka dekatkanlah, jika kotor maka sucikanlah. Itu memang ada tuntunannya atau itu hanya doa dari para ulama? Monggo Ustaz. Yang pertama harus saya sampaikan bahwa banyak sekali doa-doa itu yang merupakan pengembangan dari para ulama, termasuk doa salat duha yang lengkap itu tidak ada hadisnya yang sahih yang bisa kita rujuk. Ya hadisnya ada yang lain. Cuma karena para ulama menganggap bahwa doa itu bukan ibadah makhluk, jangankan ada hadisnya, tidak ada hadisnya pun boleh mengganggu bahasa Indonesia itu. Sehingga tradisi yang kemudian dikembangkan, doa salat duha itu kemudian disakralkan seolah-olah orang dulu berdoa salah. Itu yang harus kita koreksi. Jadi tuntunan doa salat duha itu sebenarnya adalah sesuatu yang ghair masyru', tidak disyariatkan dalam hadis-hadis sahih. Tapi itu tradisi yang dikembangkan oleh para ulama dan menjadi sesuatu yang ditradisikan kemudian seolah-olah orang ngono salah. Yang kedua, pemahaman bahwa salat duha itu mendatangkan rezeki itu harus dikaji ulang. Bukan salat duhanya yang mendatangkan rezeki, tapi Allah berkenan memberikan rezeki kepada orang yang mau melaksanakan perintahnya. Di antaranya adalah perintah salat duha. Bahkan tidak hanya salat duha, salat pada umumnya itu bisa mendatangkan rezeki. Ini saya pernah mengkaji, dan kemarin ketika saya memberi pengajian Walimatul Urus di tempatnya Pak Atik, Pak Bambang Supatik, itu saya sampaikan Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad itu punya kisah yang sama. Sebelum doanya tentang rezeki, dia berharap keturunannya itu rajin salat. Di dalam surat Ibrahim ayat 37 dikatakan, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus salata waj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Kemudian di dalam surat Taha ayat 132 ini cerita tentang perintah Allah terhadap Nabi Muhammad SAW. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Dua ayat ini itu oleh para ulama dibahas bahwa ketika Rasulullah Nabi Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim itu ingin mendapatkan rezeki dan Allah yang mohon, karena Ar-Razzaq itu Allah, ayat yang pertama itu menyatakan Nabi Ibrahim meninggalkan keluarganya di tempat yang gersang di sekitar Makkah. Doanya mudah-mudahan Allah memberikan hidayah agar mereka itu benar-benar bisa melaksanakan sholat. Setelah sholatnya itu dilaksanakan sebagai wujud dari rahmat Allah, kemudian diungkapkan doanya agar Allah memberikan rezeki kepada keluarganya yang rajin sholat itu. Sebagai akibat dari sholat yang dikerjakan oleh anak turun Nabi Ibrahim, Allah mengabulkan doa Nabi Ibrahim dan anak turunnya itu, sehingga Allah memberikan rezeki. Kemudian pada ayat yang kedua itu Allah merintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengajak keluarganya agar melakukan salat dan merintahkan keluarga melaksanakan salat dan sabar dalam mengerjakannya. Setelah berfirman mengenai perintah salat, Allah melanjutkan tentang masalah rezeki. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Oleh karena itu kalau kamu minta harus konsekuen. Apa yang kami minta laksanakan. Seperti doa. Doa itu kan permohonan kepada Allah. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 186 kan dinyatakan itu. Ketika kamu itu minta, ya kamu konsekuen. Kamu harus mau mengijabahi permintaanku. Ya kan begitu.
Sehingga ketika Allah itu mengabulkan doa, itu sebenarnya konsekuensi dari ketaatan manusia kepada Allah. Waliyastajibu li wal yu'minu bi. Kan begitu. Uji budak wa ta'idadaan di dalam ayat itu, janji Allah itu terkait dengan ketaatan manusia terhadap Allah. Sehingga kata kuncinya adalah kita harus takwa. Wal aqibatu littaqwa. Dan orang itu akan mendapatkan rezeki dari Allah sebagai akibat dari sholatnya yang dilakukan dengan pijakan takwa. Istilah dua ayat ini selalu meletakkan urusan rezeki setelah urusan sholat. Seakan-akan ayat ini ingin menjelaskan bahwa sholatlah dengan baik, maka rezeki akan datang setelah sholat itu. Seringkali kita menunda sholat karena ada urusan bisnis, urusan kayak sibuk. Bahkan mempercepat sholat karena segera akan berbisnis. Karena sholatnya kesuwen, sing tuku selalu nah gitu. Wah ini nek sholatnya kesuwen, awak dhewe kepancal. Coba kita mikir, sholat itu tidak harus seperti orang yang tergesa-gesa. Nah, sholat duha juga begitu. Nalarnya bukan saiki sholat 2 rakaat sampai 8 rakaat, besok rezeki teko dhewe ning bantal kan begitu. Sebagai akibat dari sholat duha yang dikerjakan dengan khusyuk karena Allah, maka Allah mengijabahi doa orang yang sholat duha itu, sehingga rezeki datang sebagai akibat dari sholat duha. Sehingga dalam bahasa keilmuan ada intervening variabel, ada variabel yang mengantarai antara sholat duha dan rezeki. Sholat duha itu membangun kesetiaan dia kepada Allah, dan ketika orang itu bersetia menghambakan diri kepada Allah, Allah mengijabahi doanya. Makanya doa sholat duha itu diri-diri dengan asumsi nek sholat duha mesti rezeki teko. Yang salah kemudian sholat duha itu jadikan instrumen. Tak sholat duha ben itu rezeki. Sholat duha 2 rakaat bareng pun Gusti Allah niki pun sholat duha lho pundi rezeki ini. Awas dengan pun janji lho. Ini persis orang sedekah. Sedekah mendatangkan rezeki itu betul. Tapi bukan sedekah yang memberikan rezeki. Sedekah yang benar itu sedekah yang ikhlas karena Allah. Sebagai bagian dari keikhlasan itu, Allah kemudian menerima sedekahnya. Qabil dan Habil itu sama-sama bersedekah. Habil ikhlas dapat rezeki, Qabil tidak ikhlas gak dapat rezeki. Kan sedekahnya sama, ya kan begitu. Sedekahnya sama, wujudnya bisa berbeda, tapi sedekahnya sama. Yang satu dikabulkan doanya, yang satu tidak. Karena apa? Faktor keikhlasan. Jadi matematika sedekah yang pernah dinyatakan salah seorang mubalik itu pernah saya bantah. Pernah saya bantah, tapi tidak dijawab. Bukan sedekahnya yang mendatangkan rezeki, tapi Allah lah sebagai Ar-Razzaq yang mendatangkan rezeki sebagai akibat dari keikhlasan kita di dalam bersedekah. Dan rezeki Allah itu tidak harus dihitung secara matematis. Kali 10. Nek sedekah kali 700. Nek aku sedekah 1 yuta, sesuk mesti entuk 10 yuta, nek ora malah entuk 700 yuta. Terus saiki sedekah 1 yuta terus kadang Gusti Allah, kula pun sedekah 1 yuta, pundi sing 700? 700 yuta. Tunggu, niki tenanan mboten jenengan malah lesu. Padahal bukan itu. Nilai dari sebuah pemberian itu ridho. Dan ridho Allah itu jauh lebih bernilai daripada 1 juta yang kita sedekahkan. Yang salah kemudian disikapi dengan penyikapan yang materialistis. Nah aku sedekah misal yuto, entuk ini 700 supaya entuk oke 1 miliar, sesuk entuk 700 miliar. Bar sedekah 1 miliar bangkrut. Karena apa? Dia berhitung secara kuantitatif. Seolah Allah itu seperti kasir bank. Niki kalau pernah sok 1 miliar loh, pundi saya 700. Nah, bukan begitu, kan mengancam itu. Sedekah itu jul, artinya apa? Ikhlas. Kalau ikhlas itu kan tidak berharap apa-apa kecuali ridho Allah. Gusti Allah ridho, kapan caranya Allah ridho? Serahkan Allah. Ridho kok dipetakan Gusti Allah. Kula niku pun sedekah 1 yuta, jenengan kudu ridho lho. Tindani jenengan niku 700 yuta nek mboten awas. Ya ini malah salah tuh itu. Itu yang saya kritik tidak dijawab sampai sekarang. Karena logika pakai email lah dijawab. Saya katakan, bahkan ketika pengajian saya mencoba jangan berpikir kuantitatif seperti itu. Jenengan nek loro sedekah. Niku dalam arti apa? Mendekati diri Allah. Sedekah menyembuhkan penyakitnya bukan nek kue sedekah sesuk mari. Saiki kejegluk sedekah. Saiki kesandung sedekah.
kecedit sedekah pijet gitu. Ya kan begitu. Mestinya kan begitu, tambah gitu. Sedekahnya benar, tapi keikhlasan di dalam sedekah itu yang penting sehingga kita akan mendapatkan rahmat dari Allah sebagai akibat dari keikhlasan kita di dalam sedekah. Ini nalar yang perlu kita luruskan. Sudah saya upload di Facebook, direspon oleh teman-teman PDM, Bu Niki dijelaskan. Saya perlu menjelaskan, tapi forumnya apa? Sedekah itu membawa rezeki, betul. Yang kedua, sholat membawa rezeki, itu betul. Sampai kemudian saya katakan sholat duha membawa rezeki, betul. Tapi penjelasannya harus benar. Gitu. Termasuk sedekah menyembuhkan penyakit. Sedekah itu bukan obat. Dan obat itu tidak menjamin sembuhnya sakit. Karena apa? Asyifa itu kesembuhan itu dari Allah, karena asyafi Allah. Makanya doa kita untuk sembuh dari penyakit apa? Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa isfi atas syafi. Sembuhkan ya Allah karena engkau lah penyembuh, bukan obat, bukan dokter. Dokter itu tidak bisa menyembuhkan kesembuhan. Artinya tidak bisa memastikan syafi. La shifaa illa shifauka. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu. Shifaan la yughadiru saqama. Kesembuhan yang tidak berdampak negatif. Kalau ada dokter mengatakan pasti sembuh, itu bohong. Pasti kok. Insya Allah sembuh. Karena izin Allah Anda sembuh. Obat itu juga sarana. Syafi'nya siapa? Allah. Karena kata kalau Allah ridho, obat apapun tidak menyembuhkan. Tapi kalau Allah ridho, banyu iso mareke penyakit. Apa itu? Air yang dikirim oleh Allah kepada Nabi Ayub. Nabi Ayub itu pernah sakit berat dan tabibnya sudah angkat tangan. Tapi datanglah air, ya Allah, ya wahai Ayub, hendakkan kakimu, ambillah air itu, minumlah sebagian dan usapkan di kulitmu, maka penyakit kulitnya sembuh dan penyakitnya sembuh. Bukan airnya yang sakti, tetapi Allah ridho. Seperti yang saya ceritakan kemarin, tongkat Musa, bukan tongkatnya yang sakti, tetapi mukjizat Allah itu. Sehingga kalau sekarang orang jual tongkat Musa, salah kaprah. Bagaimana dodolan tongkat Musa? Nah, ini saya kembalikan nanti.